terlihat tidak ada menyemburkan oli ya, artinya motor ini penyebabnya tidak naik oli. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sipa Motor Channel. Kali ini ada kasus Vixen NPA ya, suaranya ngeletek, menggelegar, angker pokoknya guys. Nah, ini konsumen ini, motor ini sendiri sudah membawanya ke beberapa bengkel ya. Maaf, saya bukan bermaksud menjelekan, cuman udah pernah dibawa ke beberapa bengkel dan diperiksa dan disuruh ganti blok guys, suruh ganti blok head ya. Nah, karena harganya cukup lumayan, si yang punya motornya nggak jadi ya, jadi ganti blok, lanjut dipasang lagi dan konsultasi ke saya, ini bisa nggak diakalin katanya tanpa harus ganti blok. Setelah saya bunyikan, ternyata parah banget guys ngeleteknya, dan saya sudah menebak ini antara pelatuk lap hancur, gak naik oli, sama kemungkinan blok dudukan as pelatuknya itu longgar guys. Nah, disinilah mekanik itu diuji kemampuannya ya. Kalau ganti blok baru otomatis gak bakal sembuh langsung ya, cuman kan orang itu kan ada yang setuju ganti blok baru ya karena punya duit, ada yang enggak ya karena ya nggak ada budgetnya gitu. Nah, di sini keterampilan mekanik itu diuji, keterampilan dan kesabaran ya. Nah, bisa dilihat guys seperti ini ya, longgar. Setelah saya bongkar, kondisinya seperti ini ya pelatuknya. Dan kita coba buka as pelatuknya. Nah, jadi untuk as pelatuk ini tidak masalah ya, masih bagus, masih bulat, belum terkikis. Yang jadi penyebabnya adalah, saya buka dulu. Nah, tadinya saya mengira ini si roller pelatuk ini hancur ya, ternyata masih bagus. Dan yang menjadi sumber masalahnya adalah ini guys. Nah, jadi dudukan as pelatuk itu longgarnya parah banget guys. Ini yang bagian belakang ya, saya tunjukin. Nah, ini yang bagian belakang ya, ini yang bagian depan. Yang bagian belakangnya parah dan yang bagian depannya juga parah guys. Nah ya, cukup jelas ya. Nah, makanya di bengkel-bengkel sebelumnya ini suruh ganti blok head baru. Dan kondisi klep itu sendiri, nah bisa dilihat guys ujung klepnya. Ujung klepnya itu hancur juga ya, payung klepnya itu hancur juga ya. Nih, saya tunjukin. Nah, ini guys, nih, hancur ya, bisa dilihat ini hancur juga. Jadi klep kita ganti juga.
Dan ini menjadi PR buat saya untuk mengakali ya, supaya mesin itu adem kembali benar lagi dan tanpa harus melakukan pergantian blok head ya. Oke. Di sini saya pastikan penyebab utamanya adalah karena kurang naik oli ya guys ya. Kurang naik oli, jadi bagian blok head atas itu kurang pasukan olinya ya, pasokan oli. Oke, lanjut aja kita bongkar guys. Ini guys, ini udah saya bongkar dan ini detail penampakan jelasnya ya. Nah, ini penyakit seperti ini sempat beberapa kali saya menemui, dan tadinya awalnya saya waktu itu ini minta dielas ke tukang bubut ya, minta dielas dan minta dibikinin lagi lah dudukannya, cuman tukang bubutnya bilang nggak bisa guys. Nggak tahu kenapa dia bilang nggak bisanya, soalnya alasan dia tuh waktu dulu sih, alasan dia tuh karena nggak bisa ngebornya apa gimana, gak tahu juga, kurang tahu saya. Intinya dia gak bisa, hasil saya akalin waktu itu ya. Dan ini dan ini seperti ini lagi ya, seperti dulu lagi penyakitnya. Nanti kita akalin, saya bor pakai baut ya di sini ya. Saya bor pakai baut untuk menekan as pelatuknya supaya kencang lagi ya. Nah, di sini juga jadi dua. Nah, yang bagian depan juga sama. Saya bor baut, saya tanam baut biar posisinya menekan kembali ke bawah ya. Oke. Nah, ini posisi kondisi klepnya ya guys. Ujung klepnya hancur. Ya. Klep X akan saya ganti dua-duanya. Ini kondisi noken asnya agak kena ya sedikit. Nah, yang bagian X nya juga nih ya, sedikit tapi masih bisa dipakai ya. Nanti kita ratakan aja, nanti kita ratakan, masih bisa dipakai nih. Oke guys, seperti itu. Saya bor, tanam baut biar kencang lagi ya. Seperti ini guys, nanti pakai baut 10 di tapnya.
guys. Jadi seperti ini ya, ini sudah saya tap. Dan ini kalau kalian masih bertanya, ini nanti gimana saat kita nutup ininya, kan otomatis kan melewati jalur o-ring ya, o-ring blok tutup ini. Nah ini kan kesini kan, nah gini nanti ngeganjel bos. Nanti kita setel dulu untuk si asnya sudah pas. Kalau misalnya sudah pas, sudah kenceng, nah bautnya nanti kita potong, kita ratain lagi ya atas ini. Nah, seperti ini guys, kita masukkan misalnya ya, ini kita masukkan. Nah baut kita pasang sampai dirasa cukup kekencangannya, jangan terlalu kencang banget, yang pas aja ya. Nah sesudah itu lebihnya kita potong, nanti kita ratain lagi, dan jangan lupa dilem ya biar paten gitu. Oke guys, lanjut aja ke tahap berikutnya. Oh ya, ini klep X akan kita ganti juga ya, sama ini bos klepnya kena satu guys, longgar ya. Ini bos klepnya longgar satu, jadi kita ganti juga. Saya masang bos klep juga sendiri guys, ganti bos klep juga sendiri ya. Ini udah saya buka bos klep lamanya, nanti kita beliin yang baru, kita ganti ya. Oke guys, lanjut gunakan lem besi ya. Nah, jangan lupa bautnya dilem ya. Atur sampai pas ya. Lupa yang satunya juga sama. Nah sesudah begini kita tunggu sampai kering lemnya ya. Kalau sudah kering lalu kita potong guys, sisanya bautnya itu kita potong, kita ratakan lagi ya. Oke seperti itu. Oke, kita tunggu dulu sampai lemnya benar-benar kering.
guys, jika udah seperti ini lalu kita ratakan menggunakan amplas ya, atau batu asah biar lebih rata ya. Nah guys, kurang lebih jadinya seperti ini ya. Sudah dirasa cukup rata. Nah, jadi penampakannya seperti ini dan dia kencang lagi guys ya. Selalu ini awet soalnya sini ketahan sama blok ini ya. Tuh, blok ini juga rapat lagi. Ya. Oke guys. Nanti kita lihat hasilnya ya. Kita proses ganti klepnya dulu, ganti bos klep. Nanti kalau udah kelar semuanya kita langsung lihat hasilnya ya. Nah guys, ini udah kelar semuanya, udah aspatuk udah kencang lagi ya, udah kencang lagi. Bos klep sudah saya pasang, klep udah saya pasang semua, udah rapi. Nah lanjut kita periksa bagian sirkulasi olinya ya, karena motor ini penyebab utamanya adalah kurang naik oli. Nggak naik oli. Sebelum kita merakitnya kita cek dulu sirkulasi olinya ya. Kita bongkar bagian koplingnya guys. Sebelum kita rakit kembali, pas saya hidupkan di awal tadi kayaknya oli itu kurang kenceng guys naiknya ya. Nah, saya periksa juga sebelum naik ini, saya buka share itu untuk ganti packingnya.
packing kertasnya, karena packing kertasnya bikinan guys. Nah, kita periksa juga jalur olinya dulu guys. Nah, ini tembus ya, bagus sampai sini. Nah, tembus guys. Kenapa saya bongkar kopling? Karena curiga si olinya itu naiknya kurang kenceng guys. Oli naik yang ke bagian blok noken as itu, blok atas, paling atas ya, kurang kencang naiknya. Setelah saya periksa, bongkar blok kopling, di sini banyak sekali gram guys. Nah, di sini ya, tadi itu ini tertutup oleh kotoran guys, atau debu-debu bekas plat kopling ya, gram-gram atau. Nah, di sini itu numpuk guys, jadi menghambat lajunya oli ya naik ke atas. Nah, yang kedua dari seal kopling guys, bisa kalian lihat seal koplingnya sobek ya. Nah, seal kopling yang masuk ke kruk as sobek ya. Kenapa ini berpengaruh? Karena sirkulasi dari pompa oli naik masuk sini, keluar dari lubang ini. Nah, masuk ke filter oli. Nah, dari filter oli disaring masuk ke sini. Nah, ini sebagian masuk ke kruk as ya, untuk mengaliri oli ke kruk as, ke sehar ya. Nah, dari sini juga langsung naik ke atas guys, naik ke atas ke sini lubang oli dan masuk ke sini ya. Dari sini naik ke atas ke blockhead untuk mengaliri blockhead paling atas ya. Nah, sama juga untuk mengaliri kopling guys. Dari sini masuk ke kopling ya, buat mengaliri sirkulasi oli ke kampas kopling itu guys. Jadi kalau seal ini robek, otomatis dia kebanyakan keluar lagi guys dari sini ya. Jadi ke kruk asnya nggak maksimal, apalagi ke atas itu kurang maksimal karena terjadi kebocoran atau si oli dari pompa oli itu keluar lagi ya lewat sini. Jadi ini kita ganti seal olinya, kita ganti, dan ini kita bersihkan ya. Yang tadi mampet di sini tuh, di daerah sini mampet oleh gram ya, gram atau debu-debu bekas kampas kopling. Ini sudah kita bersihkan, dan ini lubangnya sudah kita bersihkan juga. Tinggal seal oli ini kita ganti ya, biar sirkulasi olinya itu bagus lagi guys, naik ke atas itu kencang lagi. Jadi itu penyebab utamanya itu karena dia olinya itu kurang bagus guys, kurang kencang naiknya ya. Jadi tersendat-sendat gitu, sedikit juga tersendat-sendat gitu. Jadi makanya bagian blok atasnya itu kena ya, utamanya itu dudukan as pelatuk klepnya. Oke, dari sini paham ya, sampai sini paham. Itu penyebab utamanya karena oli yang kurang lancar ya, mengakibatkan si rumah as pelatuk itu longgar ya. Oke, langsung aja kita rakit semua, kita ganti seal olinya, kita ganti semua, kita pasang lagi, dan kita lihat hasilnya. Nah, lanjut kita ganti guys. Ini barangnya udah ada, kita pasang, langsung kita coba kita rakit kembali mesin. Oke guys, ini pemasangan mesinnya udah semua,
udah rapi semua, langsung aja kita tes ya, apakah mesinnya kembali adem dan sirkulasi olinya itu bagus lagi apa enggak ya. Langsung aja kita tes ya. Oke guys, suara mesinnya kembali adem banget ya. Nah, alhamdulillah ini bloknya tidak jadi ganti, masih bisa diakalin dan suaranya kembali seperti semula ya, alias sembuh, adem banget suaranya guys. Bisa kalian bandingkan sendiri pas pertama kita nyalakan sebelum eksekusi ya. Bisa kalian bandingkan sendiri kondisi awalnya gimana dan setelah dieksekusi dengan cara tadi, dan hasilnya seperti ini guys. Mesin kembali adem, mantap guys. Lalu kita tes sirkulasi olinya ya. Saya sediakan nampan dulu. Kita tes sirkulasi olinya apakah bagus atau enggak. Ini seperti yang saya tadi lakukan ya, pergantian seal yang sobek dan membersihkan bekas gramnya ya. Oke guys ya, naik olinya mantap guys. Alhamdulillah motor kembali normal, kembali sehat walafiat, tidak jadi ganti blok head ya. Mantap lagi guys. Oke guys, sekian tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian ya. Untuk yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih, dan untuk yang baru bergabung jangan lupa supportnya dengan cara like, comment, share, and subscribe ya, biar nggak ketinggalan tutorial-tutorial berikutnya dari saya, Sipa Motor. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.